Selamat datang di channel Diaries of Love. Pastinya channel kami berbagi cerita-cerita yang seru dan inspiratif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati cerita keren dari kami. Silahkan menonton dan sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Bali, dengan segala pesonanya, adalah rumah bagi Budi, seorang driver ojek online berusia 40 tahun. Setiap hari, ia mengantar pesanan, menjalani rutinitas yang sederhana dan penuh kebiasaan. Namun, hari itu, sesuatu berbeda terjadi. Ketika Budi mengantarkan pesanan ke sebuah villa mewah, ia bertemu dengan Mei, seorang wanita muda berusia 25 tahun, cantik dengan kulit putih cerah, baru saja pindah ke Bali. Budi adalah seorang driver ojek online berusia 45 tahun yang tinggal di Denpasar, Bali. Setiap hari, ia mengantar makanan dari berbagai restoran di sekitar kota kepada pelanggan yang beragam. Budi merasa nyaman dengan rutinitasnya, meskipun kadang merasa kesepian di tengah keramaian Bali yang penuh wisatawan. Namun, semua itu berubah ketika ia menerima pesanan untuk mengantarkan makanan ke sebuah villa yang terletak di pinggiran kota. Di dalam aplikasi ojek online, Budi melihat nama pelanggan, Mei. Itu adalah pesanan yang tidak biasa, karena jarak pengantaran jauh lebih jauh dari biasanya. Dengan rasa penasaran, Budi mengendarai motornya menuju villa tersebut. Setiap putaran roda terasa lebih berat, dan dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang perjalanan ini. Ketika ia mendekati villa yang dimaksud, Budi melihat sebuah bangunan megah di tengah taman hijau yang asri. Villa itu sangat berbeda dengan rumah-rumah biasa yang biasa ia datangi. Saat Budi tiba di depan villa, pintu dibuka oleh seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun. Mei, seorang wanita Cina dengan kulit putih cerah dan wajah cantik yang mempesona, tersenyum ramah kepada Budi. Dia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, namun gaya dan pesonanya sangat jelas. "Selamat datang, Budi," katanya dengan suara lembut yang langsung membuat Budi merasa nyaman. "Terima kasih sudah datang." Budi terdiam sejenak, merasa sedikit canggung dengan sambutan yang sangat hangat dari pelanggan yang biasanya tidak ia temui. "Sama-sama, Mbak Mei," jawabnya. Suaranya sedikit serak karena rasa gugup yang tidak bisa dihindari. Mei menerima tas makanan dari tangan Budi, namun alih-alih langsung pergi seperti biasa, dia tersenyum dan berkata, "Budi, aku baru pindah ke Bali dan sedang mencoba beberapa tempat makan. Terima kasih sudah mengantarkan pesanan ini tepat waktu. Bolehkah kamu duduk sejenak?" Budi sedikit terkejut, namun rasa penasaran dan keramahan Mei membuatnya merasa tidak enak untuk menolak. "Baik, Mbak," jawabnya. "Tidak lama ya." Mei mengajaknya duduk di ruang tamu yang luas dan nyaman. Mereka duduk di sofa dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang villa. Suasana di villa itu sangat tenang, hampir seperti sebuah tempat peristirahatan yang jauh dari keramaian kota. Mei menanyakan tentang kehidupan Budi di Bali, tentang pekerjaannya sebagai driver ojek online, dan Budi merasa semakin nyaman dalam percakapan mereka. "Bagaimana Bali menurutmu?" tanya Mei, sambil menyeruput segelas teh yang baru ia buat. "Aku baru beberapa minggu di sini, dan aku mulai merasa Bali itu seperti rumah kedua." Budi mengangguk, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya sedikit berdebar. Bali memang luar biasa. Banyak tempat indah dan suasana yang sangat berbeda dengan tempat-tempat lain. Saya sudah lama tinggal di sini, jadi saya merasa nyaman. Mei tersenyum, tatapannya lembut, dan penuh rasa ingin tahu. "Aku rasa kamu sudah banyak melihat sisi Bali yang berbeda ya. Pasti banyak cerita menarik yang bisa kamu bagikan." Percakapan mereka semakin akrab, namun ada ketegangan halus yang mulai terasa di antara keduanya.
Meskipun tidak ada kata-kata yang eksplisit, kedekatan mereka mulai terasa, suasana yang tidak pernah Budi rasakan sebelumnya. Mei tidak hanya tertarik pada pekerjaannya, tetapi sepertinya ada rasa penasaran yang lebih dalam terhadap dirinya. Begitu seringnya Mei melontarkan senyuman yang hangat, tatapannya yang dalam, dan cara dia berbicara dengan penuh perhatian. Budi merasa seperti ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, meskipun dia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Sebuah ketegangan ringan yang tidak bisa ia hindari, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Sesuatu yang lebih dari sekadar tugas sehari-hari. Setelah beberapa menit berbicara, Mei bangkit dan berkata, "Terima kasih sudah mampir, Budi. Aku harap kamu tidak keberatan berbicara lebih lama. Aku baru di sini, dan rasanya sangat menyenangkan berbicara dengan seseorang yang sudah lama tinggal di Bali." Budi merasa senang, meskipun ada rasa canggung yang belum sepenuhnya hilang. "Tidak masalah, Mbak. Senang bisa berbicara denganmu." Mei tersenyum dan mengantar Budi ke pintu. Sebelum Budi keluar, ia menoleh dan melihat Mei berdiri di depan pintu dengan senyum yang lebih dalam. "Budi, aku berharap kita bisa berbicara lagi. Aku rasa ada banyak hal yang bisa kita bicarakan," kata Mei dengan suara lembut yang penuh arti. Budi hanya mengangguk, merasa sedikit bingung tetapi juga tertarik dengan kata-kata Mei. Tanpa banyak berkata lagi, Budi mengendarai motornya kembali, tetapi pikirannya tetap tertinggal di villa itu. Pada sosok Mei yang penuh misteri, pada senyuman yang menggoda, dan pada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Setelah pertemuan pertama yang menggugah hati, Budi merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali ia mengantarkan pesanan ke villa Mei. Setiap pertemuan meninggalkan kesan yang dalam di benaknya, dan meskipun Budi mencoba menjaga jarak profesional, ia tak bisa mengabaikan rasa ketertarikan yang semakin tumbuh. Mei, yang baru beberapa minggu tinggal di Bali, mulai lebih sering memesan melalui aplikasi ojek online, dan kebetulan selalu Budi yang mengantarkan. Mei mulai lebih sering berbicara dengannya, memperlihatkan ketertarikannya pada kehidupan Budi di Bali. Mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan masing-masing, dan saling berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian. Percakapan mereka tidak hanya sekadar percakapan ringan. Ada sesuatu yang lebih mendalam, suatu ikatan emosional yang mulai terjalin. Suatu malam setelah mengantarkan pesanan makan malam, Mei mengundang Budi untuk duduk di teras villa, menikmati udara malam Bali yang sejuk. "Budi, aku ingin berbicara lebih banyak tentang Bali dan tentang hidupmu di sini," kata Mei sambil mempersilakan Budi duduk di kursi teras. "Aku merasa aku bisa belajar banyak dari pengalamanmu." Budi duduk dan tersenyum, merasa sedikit canggung, namun juga senang bisa berbicara lebih banyak dengan Mei. Bali itu sangat indah, tapi juga penuh dengan keunikan. Banyak orang datang ke sini untuk berlibur, tetapi bagi saya Bali lebih dari itu. Ini rumah saya. Mei mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku baru merasa mulai menemukan kenyamanan di sini, tapi aku masih merasa ada banyak hal yang belum aku ketahui tentang Bali," kata Mei dengan suara lembut. "Aku ingin tahu lebih banyak, dan aku rasa kamu bisa membimbingku." Budi terdiam sejenak, matanya menatap langit malam yang cerah. Ada ketegangan halus yang terbangun di antara mereka. Meskipun percakapan mereka terkesan ringan, ada sesuatu yang tak terucapkan yang semakin menguatkan ikatan mereka. Budi merasa dirinya tertarik pada Mei, tetapi ia masih belum bisa mengungkapkan perasaannya. Mei, yang tampaknya merasakan ketegangan itu, tersenyum lembut dan berkata, "Aku merasa nyaman berbicara denganmu, Budi. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik." Budi merasa perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh.
Aku juga merasa begitu, Mei. Kita bisa berbicara tentang apa saja, kapan saja, jawab Budi, mencoba menjaga jarak antara profesionalisme dan perasaan yang mulai tumbuh. Malam itu berakhir dengan percakapan yang lebih personal daripada biasanya. Budi merasa kedekatan mereka semakin kuat, meskipun ia masih belum bisa mengekspresikan perasaannya. Mei juga tampak tidak terburu-buru, memberi ruang bagi Budi untuk mengenal dirinya lebih dalam, tanpa tekanan. Setiap kali Budi mengantarkan pesanan ke Villa Mei, ia merasa semakin dekat dengan wanita itu. Ketegangan yang muncul tidak hanya terasa fisik, tetapi juga emosional. Budi merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar ketertarikan. Sesuatu yang berhubungan dengan perasaan dan pengertian yang tumbuh di antara mereka. Meskipun Budi masih berusaha menjaga jarak profesional, ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin berkembang. Mei juga mulai lebih terbuka dan mereka berbicara lebih banyak tentang kehidupan mereka masing-masing. Setiap percakapan membawa mereka lebih dekat, mengungkapkan lebih banyak tentang impian dan kekhawatiran mereka. Mei, yang baru saja pindah ke Bali, mulai merasa nyaman dengan Budi, tetapi juga merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pelanggan dan driver, ojek online. Ada perasaan yang lebih mendalam yang tidak bisa dia hindari. Suatu malam, setelah mengantarkan pesanan makan malam, Mei mengundang Budi untuk makan bersama di villa. Budi, aku merasa kita sudah cukup saling mengenal, kata Mei, suara lembutnya, penuh perhatian. Aku ingin kamu tinggal lebih lama malam ini. Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan. Budi merasa canggung, tetapi juga tertarik. Tentu Mbak Mei, jawabnya. Aku senang bisa berbicara lebih banyak denganmu. Mereka duduk di ruang tamu yang hangat, di bawah cahaya lampu lembut yang menciptakan suasana intim. Percakapan mereka semakin mendalam, dan mereka mulai saling berbicara tentang masa depan. Mei bercerita tentang impian dan ambisinya, dan Budi mulai merasa semakin terhubung dengan apa yang dia katakan. Aku merasa di Bali aku bisa memulai sesuatu yang baru. Mei mengungkapkan, matanya berbinar. Aku ingin membangun sesuatu yang bisa aku banggakan. Tapi aku merasa sedikit kesepian. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan keinginan untuk memberi dukungan. Bali bisa menjadi tempat yang luar biasa untuk memulai, Mei. Aku bisa membantumu. Aku tahu beberapa tempat yang bisa menjadi titik awal yang baik untukmu, kata Budi. Suaranya penuh pengertian. Mei tersenyum, merasakan kenyamanan dari kata-kata Budi. Aku sangat menghargai dukunganmu, Budi. Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Apa yang membuatmu bahagia di Bali? Apa yang kamu harapkan dari hidupmu? Budi terdiam sejenak. Pertanyaan itu menyentuh sisi lain dalam dirinya. Dia merasa semakin terbuka dengan Mei. Aku bahagia di Bali karena aku merasa bebas. Meskipun aku bekerja keras setiap hari, aku merasa tempat ini memberikan kesempatan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Percakapan mereka terus berlanjut, dan Budi merasa semakin yakin dengan perasaan yang berkembang di dalam dirinya. Namun, ada juga rasa takut yang muncul. Apakah ini hanya perasaan sesaat? Atau apakah hubungan ini akan menjadi lebih dari yang ia bayangkan? Setelah makan malam, mereka duduk di teras villa, menatap langit malam yang cerah. Keheningan di sekitar mereka menciptakan ruang bagi mereka untuk saling merenung. Mei meraih tangan Budi, dan perasaan yang selama ini mereka pendam semakin menguat. Mereka tidak perlu banyak kata untuk mengetahui bahwa kedekatan ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Mei, aku merasa kita sudah melangkah jauh. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita, kata Budi dengan suara pelan. Matanya tak lepas dari mata Mei. Mei tersenyum, matanya lembut namun penuh pengertian.
Aku merasakannya juga, Budi. Mungkin kita sudah saling mengenal lebih dalam dari yang kita kira. Aku senang bisa berbicara denganmu, merasa nyaman seperti ini. Budi merasakan perasaan yang begitu mendalam, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan pertama atau ketertarikan fisik. Itu adalah pengertian dan keinginan untuk tumbuh bersama. Setelah percakapan yang semakin mendalam di malam sebelumnya, Budi dan Mei merasa semakin terhubung satu sama lain. Perasaan yang mereka pendam semakin sulit untuk dihindari, dan kedekatan yang semakin besar membuat mereka merasa semakin nyaman, meskipun ada keraguan yang masih mengganggu Budi. Ketegangan antara mereka bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Mereka berdua tahu ada sesuatu yang berkembang, tetapi keduanya tidak bisa mengungkapkannya secara langsung. Hari itu, setelah mengantarkan pesanan makan siang ke Villa Mei, Budi disambut dengan senyum hangat seperti biasa. Mei terlihat lebih santai dari biasanya, mengenakan pakaian kasual yang nyaman, dan matanya memancarkan ketenangan yang membuat Budi merasa lebih rileks. Mei mengundang Budi untuk duduk dan berbicara lagi di teras villa. "Aku senang kita bisa menghabiskan waktu bersama, Budi," kata Mei, sambil menyajikan teh hangat untuk mereka berdua. "Aku merasa nyaman setiap kali berbicara denganmu." Budi tersenyum dan duduk di kursi yang ditawarkan Mei. "Aku juga merasa begitu, Mei. Kita bisa berbicara tentang apa kusayane dan itu membuatku merasa lebih dekat denganmu." Mei tersenyum, senyumnya lembut namun penuh makna. "Budi, kamu tahu, aku rasa kita sudah mulai saling memahami satu sama lain, tidak hanya sebagai teman, tetapi lebih dari itu," katanya dengan suara yang lebih rendah, lebih intim dari biasanya. Budi terdiam sejenak, matanya bertemu dengan mata Mei. Untuk pertama kalinya, ia merasakan perasaan yang lebih dalam, bukan hanya ketertarikan fisik, tetapi juga pengertian dan koneksi emosional yang kuat. "Aku merasa hal yang sama," jawab Budi pelan, suaranya hampir berbisik. "Setiap kali aku bersamamu, aku merasa nyaman, tetapi juga ada ketegangan yang aku tak bisa jelaskan." Mei menatapnya dengan lembut, dan tatapannya penuh dengan makna. "Aku tahu, Budi. Aku juga merasakannya. Terkadang, ketegangan itu muncul karena kita mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa di antara kita. Kita saling mengisi kekosongan dalam hidup kita." Budi bisa merasakan perasaan yang semakin dalam, dan ia tidak bisa lagi menahan dorongan untuk lebih dekat dengan Mei. Mereka saling menatap dalam diam, seolah-olah mengungkapkan lebih banyak tanpa kata-kata. Perlahan Mei meraih tangan Budi, menyentuhnya dengan lembut, seolah memberi izin bagi mereka untuk lebih dekat. Budi, yang semula ragu, kini merasa hatinya tergerak. Dengan lembut, ia menggenggam tangan Mei. "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Mei," kata Budi. Suaranya sedikit serak, "tapi aku tahu aku merasa sangat terhubung denganmu." Mei tersenyum, dan untuk pertama kalinya, dia melangkah lebih dekat kepada Budi. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Budi. "Kadang kita tidak perlu mengatakan banyak hal, Budi. Cukup dengan perasaan yang kita miliki," bisiknya dengan lembut. Dan tanpa kata-kata lebih lanjut, bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang lembut namun penuh perasaan. Ciuman itu bukan hanya tentang gairah, tetapi tentang pengakuan atas apa yang sudah mereka rasakan selama ini. Ciuman itu mengungkapkan ketertarikan yang lebih dalam, sebuah perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa detik, mereka terpisah, saling menatap dengan mata penuh makna. Tidak ada kata-kata yang diperlukan, hanya perasaan yang semakin jelas di antara mereka. Mei tersenyum lembut, dan Budi merasa seperti ada ketenangan yang baru saja mengalir dalam dirinya. Mereka tidak perlu berbicara lebih banyak tentang perasaan mereka.
Ciuman itu sudah cukup untuk mengungkapkan semuanya. Aku merasa lega setelah itu, Budi, kata Mei dengan suara lembut. Aku merasa seperti kita sudah melewati sesuatu yang penting, dan sekarang kita lebih tahu apa yang kita rasakan. Budi mengangguk pelan, merasa lebih tenang dan lebih yakin dengan perasaan yang berkembang di antara mereka. Aku juga merasa hal yang sama, Mei. Mungkin kita sudah mulai melangkah ke arah yang lebih jelas, tanpa takut. Mereka duduk berdua di teras villa, saling berbagi senyuman dan keheningan yang penuh makna. Tidak ada lagi keraguan atau ketegangan. Yang mengganggu hanya kedekatan yang semakin mendalam dan perasaan yang semakin kuat. Mereka tahu bahwa hubungan ini bukan sekadar tentang ketertarikan fisik, tetapi tentang saling memahami, berbagi, dan membangun masa depan bersama. Setelah ciuman yang mengungkapkan perasaan mereka di episode sebelumnya, hubungan Budi dan Mei semakin mendalam. Mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang harapan dan impian mereka, dan perasaan mereka semakin kuat. Namun, meskipun mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya, ada keraguan yang menghinggapi Budi. Ia masih merasa cemas tentang perasaan Mei, dan apakah hubungan mereka benar-benar bisa bertahan. Hari itu, Budi mendapat pesanan dari Mei lagi, sebuah pesanan makan malam. Ketika Budi tiba di villa, suasana terasa lebih intim dari sebelumnya. Mei menyambutnya dengan senyum yang lebih hangat, tapi kali ini ada ketegangan yang lebih besar di antara mereka. Mei mengundang Budi untuk makan bersamanya, dan mereka berdua duduk di meja makan di ruang makan yang indah, dikelilingi oleh cahaya lembut dari lampu kristal. Saya merasa kita semakin dekat, Mei, kata Budi, berbicara dengan lembut sambil menatap wajah Mei yang penuh perhatian. Tapi aku juga merasa cemas. Aku khawatir kalau perasaan ini hanya sementara. Mei menatap Budi, matanya penuh dengan pengertian. Budi, aku tahu apa yang kamu rasakan, katanya dengan lembut. Aku juga merasakan hal yang sama. Tetapi, kadang kita harus memberi kesempatan pada diri kita untuk lebih terbuka, bukan? Budi terdiam sejenak, merenung. Mei selalu bisa membuatnya merasa tenang dengan kata-katanya yang penuh makna. Tapi bagaimana jika kita melangkah terlalu jauh? Apa yang akan terjadi jika semuanya berubah? Tanya Budi dengan ragu. Mei tersenyum lembut, menaruh gelas anggur di tangan Budi. Budi, kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan itu bagian dari perjalanan ini. Yang terpenting adalah kita saling mempercayai. Aku ingin kita melangkah bersama, dan aku yakin kita bisa melakukannya. Budi merasakan ketenangan yang mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu Mei benar, mereka tidak bisa terus ragu dan takut. Mereka sudah saling mengenal lebih dalam, dan perasaan yang mereka miliki sudah cukup kuat untuk dihadapi. Dengan sedikit keberanian, Budi akhirnya berkata, kamu benar, Mei. Aku terlalu banyak berpikir dan merasa takut. Mungkin ini saatnya kita melangkah lebih jauh dengan kepercayaan. Mei tersenyum lebar, seolah lega mendengar kata-kata Budi. Aku juga merasa seperti itu, Budi. Kita sudah saling membuka diri, dan itu adalah awal yang baik. Setelah makan malam, mereka berdua duduk di balkon, menikmati udara malam Bali yang sejuk. Budi bisa merasakan kedekatan mereka semakin meningkat. Mei duduk lebih dekat, merangkul lengan Budi dengan lembut. Aku ingin kita terus berbicara, Budi, katanya dengan suara penuh kasih. Aku merasa kita saling mengisi kekosongan dalam hidup kita. Budi merasa hatinya semakin terbuka. Aku juga merasa hal yang sama. Mungkin kita terlalu lama menahan diri, tapi sekarang aku merasa kita harus melangkah lebih jauh, jawabnya, matanya menatap langit malam. Mereka berdua saling bertukar senyuman, dan Budi merasa lebih yakin dengan perasaan yang berkembang di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti berada di tempat yang benar, bersama seseorang yang benar-benar mengerti dirinya.
Setelah berbicara terbuka tentang ketakutan dan keraguan mereka, hubungan Budi dan Mei semakin berkembang dengan penuh kepercayaan. Namun, meskipun mereka semakin terbuka satu sama lain, ada ketegangan yang semakin terasa di antara mereka. Setiap pertemuan, setiap percakapan, semakin memperjelas bahwa mereka berdua tidak hanya merasakan ketertarikan, tetapi juga keinginan untuk melangkah lebih jauh, mengeksplorasi kemungkinan hubungan yang lebih dalam. Hari itu, Budi mendapat pesanan dari Mei lagi. Ketika Budi tiba di villa, suasana terasa berbeda. Meskipun cuaca cerah, ada sesuatu yang lebih intim di udara. Mei mengundangnya untuk duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Suasana di villa lebih tenang dari biasanya, dengan musik lembut mengalun di latar belakang. Mei mengenakan gaun santai berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikannya, tanpa berlebihan, dan senyumnya yang hangat langsung membuat Budi merasa lebih tenang. "Terima kasih sudah datang lagi, Budi," kata Mei dengan suara lembut, sambil menyajikan teh. "Aku merasa kita sudah semakin dekat, bukan?" Budi mengangguk, meskipun ada perasaan cemas yang menggerogoti dirinya. "Iya, Mei, aku juga merasa begitu. Tapi, kadang aku masih merasa ragu." Mei menatapnya dengan penuh perhatian, dan untuk beberapa detik mereka hanya duduk dalam keheningan, saling menatap satu sama lain. "Aku mengerti," kata Mei akhirnya, suaranya penuh pengertian. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, Budi. Tapi aku rasa kita bisa lebih dekat lagi." Budi menundukkan kepala sejenak, merasakan ketegangan yang semakin kuat di dalam dirinya. Perasaan antara mereka semakin dalam, namun Budi belum tahu apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh. Ia khawatir, apakah ini hanya perasaan sementara ataukah sesuatu yang lebih permanen. Mei, yang tampaknya bisa merasakan ketegangan itu, perlahan mendekat ke Budi. "Budi," katanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kadang kita tidak perlu terlalu banyak berpikir, kita hanya perlu merasakannya. Aku ingin kita terus berjalan bersama, dan aku ingin tahu apakah kamu siap untuk itu." Budi menatap Mei, perasaan campur aduk muncul dalam dirinya. "Aku ingin melangkah bersama, Mei," jawab Budi dengan suara yang penuh ketulusan. "Tapi aku masih merasa takut akan apa yang bisa terjadi setelah ini." Mei menggenggam tangan Budi dengan lembut. Dan kali ini, sentuhan itu terasa begitu kuat. "Tidak ada yang harus kita takutkan, Budi," katanya. "Apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya bersama." Budi merasa ketegangan di dalam dirinya mulai berkurang. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh di antara mereka. Tangan Mei yang lembut menggenggam tangannya semakin erat, dan tanpa disadari, mereka saling mendekat. Dalam keheningan itu, mereka saling berbagi pandangan yang penuh makna. Perasaan antara mereka sudah melampaui kata-kata. Secara perlahan, tanpa kata-kata, Mei mendekatkan wajahnya ke wajah Budi. Ciuman pertama mereka di episode sebelumnya terasa seperti sebuah pengakuan. Namun kali ini, ciuman mereka lebih dalam, lebih penuh dengan perasaan yang selama ini terpendam. Mereka tidak hanya merasakan ketertarikan fisik, tetapi juga perasaan yang lebih dalam, sebuah ikatan emosional yang semakin kuat. Setelah beberapa detik, mereka berhenti, saling menatap dengan mata penuh makna. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka tahu bahwa kedekatan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang saling memahami dan berbagi. "Aku merasa lebih tenang sekarang," kata Budi akhirnya. Matanya tetap menatap Mei. "Aku ingin kita terus berjalan bersama, tanpa rasa takut lagi." Mei tersenyum, senyum yang penuh pengertian dan kehangatan. "Aku juga merasa begitu, Budi," jawabnya dengan lembut. "Ini baru permulaan. Kita bisa menjalani ini bersama." Hubungan Budi dan Mei semakin berkembang,
tetapi ketegangan yang ada di antara mereka tidak bisa disangkal. Setelah saling berbagi ciuman, penuh makna dan membuka hati mereka satu sama lain, mereka semakin merasa terhubung secara emosional. Namun, semakin dekat mereka, semakin jelas bahwa perasaan mereka tidak hanya terbatas pada komunikasi atau kedekatan fisik, tetapi juga pada keinginan untuk melangkah lebih jauh bersama. Setelah malam penuh percakapan mendalam dan ketegangan yang semakin terasa, Budi merasa hatinya semakin terbuka untuk Mei. Tapi ia juga merasa bingung, apakah ia sudah siap untuk sepenuhnya menyerahkan dirinya pada hubungan yang semakin intens ini? Mei, di sisi lain, tampaknya tidak memiliki keraguan. Ia yakin dengan perasaan yang ia miliki, dan ia ingin melangkah lebih jauh dengan Budi. Hari itu, setelah beberapa minggu saling berbicara dan lebih mengenal, Mei mengundang Budi untuk menghabiskan waktu bersama di villa. Suasana di villa lebih intim dari sebelumnya, dan ketika Budi tiba, ia disambut dengan senyum lembut dari Mei. Dia mengenakan gaun santai berwarna putih yang sederhana namun elegan, rambutnya tergerai dengan indah dan tatapannya begitu penuh perhatian. "Selamat datang, Budi," kata Mei dengan suara hangat. "Aku merasa kita sudah melewati banyak hal, dan aku ingin kita berbicara lebih banyak, berbagi lebih banyak." Budi merasakan jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat Mei. "Tentu, Mbak Mei," jawab Budi dengan suara pelan, sedikit gugup. Ia merasa cemas, namun juga tertarik pada kedekatan mereka yang semakin dalam. Mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Percakapan mereka kali ini lebih penuh makna, berbicara tentang masa depan, tentang kehidupan yang mereka impikan bersama. "Budi," kata Mei, menatapnya dengan mata yang penuh harap. "Aku ingin kita lebih dari sekadar berbicara tentang masa depan. Aku ingin kita menjalani masa depan itu bersama-sama." Budi merasa perasaan yang kuat mengalir dalam dirinya, dan meskipun ia merasa sedikit cemas, ia tahu bahwa Mei benar. Mereka sudah saling memahami lebih dalam, dan hubungan mereka telah berkembang, menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan atau kedekatan emosional. "Aku ingin itu juga, Mei," jawab Budi dengan tegas, suaranya lebih percaya diri. "Aku merasa sudah siap untuk melangkah bersama. Tapi kadang, aku merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya." Mei menggenggam tangan Budi dengan lembut. "Aku tahu ini tidak mudah, Budi. Tetapi aku merasa kita tidak bisa terus ragu. Kita sudah saling berbagi banyak, dan perasaan kita sudah semakin jelas. Aku percaya ini adalah langkah yang benar." Mereka saling menatap, dan Budi merasakan dorongan yang kuat untuk mendekatkan dirinya dengan Mei. Ketegangan yang ada di antara mereka semakin terasa, tetapi kali ini bukan hanya ketegangan fisik, tetapi juga ketegangan emosional yang semakin dalam. Perlahan, tanpa kata-kata lebih lanjut, Mei mendekatkan wajahnya ke wajah Budi. Mereka saling berbagi ciuman yang penuh perasaan, lebih mendalam dari sebelumnya. Ciuman itu bukan hanya soal gairah, tetapi juga tentang pengakuan terhadap perasaan yang mereka rasakan satu sama lain. Saat bibir mereka bersentuhan, Budi merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi ketegangan atau keraguan yang mengganggu, hanya perasaan yang murni dan tulus. Setelah beberapa detik, mereka terpisah, saling menatap dengan mata yang berbicara lebih dari kata-kata. Mei tersenyum dengan lembut, dan Budi merasakan ketenangan yang datang setelah ciuman itu. "Aku merasa lega," kata Budi, suaranya penuh ketulusan. "Aku tahu kita sudah siap untuk lebih." Mei menggenggam tangan Budi dengan erat. "Kita sudah siap, Budi. Kita bisa melangkah lebih jauh bersama." Setelah ciuman penuh makna di episode sebelumnya, Budi dan Mei semakin merasa yakin dengan hubungan mereka. Ketegangan yang pernah ada kini mulai mengalir menjadi rasa percaya dan keinginan untuk membangun sesuatu yang lebih besar bersama.
Mereka semakin sering berbicara tentang perasaan dan masa depan mereka, tetapi tetap ada keraguan kecil yang menggelayuti hati Budi. Meskipun perasaan mereka semakin mendalam, Budi masih merasa cemas jika hubungan ini tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Hari itu, Mei mengundang Budi untuk makan malam di villa. Kali ini, suasana terasa lebih romantis, namun tetap hangat dan penuh pengertian. Mereka duduk bersama di ruang makan yang didekorasi dengan sederhana, namun cukup intim. Lampu-lampu lembut memberikan kesan hangat, sementara pemandangan luar villa yang indah menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Mei menyambut Budi dengan senyuman yang tulus, dan kali ini percakapan mereka tidak hanya berfokus pada kehidupan sehari-hari atau pekerjaan, tetapi pada masa depan. "Budi," kata Mei, memandangnya dengan tatapan lembut, "aku merasa kita sudah melewati banyak hal bersama. Dan sekarang aku ingin kita berbicara tentang kita, tentang masa depan kita." Budi yang semula merasa cemas, kini semakin membuka diri. "Aku juga merasa begitu, Mei," jawabnya, suaranya pelan, namun penuh ketulusan. "Tapi terkadang aku masih merasa takut. Takut jika kita akan menemui rintangan yang tak bisa kita atasi." Mei meraih tangan Budi dan menggenggamnya dengan lembut. "Aku mengerti, Budi," katanya, suara lembutnya penuh pengertian. "Kadang-kadang kita memang tidak tahu apa yang akan datang, dan itu wajar. Tapi yang terpenting adalah kita bisa melangkah bersama, tanpa rasa takut." Budi menatap Mei, merasa ketegangan dan kecemasan yang biasa ada dalam dirinya mulai mereda. "Aku merasa lebih tenang sekarang," kata Budi. "Mungkin kita memang harus belajar untuk lebih percaya pada diri kita dan pada hubungan ini." Mei tersenyum dan matanya berbinar. "Aku ingin kita melangkah bersama, Budi. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan. Kita sudah saling mengenal lebih dalam, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun bersama." Malam itu, percakapan mereka semakin dalam, penuh makna, dan kedekatan emosional yang mereka rasakan semakin kuat. Budi merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terjebak dalam keraguan, tetapi lebih pada keinginan untuk berbagi kehidupan bersama dengan Mei. Mereka tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga tentang impian dan harapan yang mereka miliki. Setelah makan malam, mereka duduk di luar villa, menikmati angin malam yang sejuk. Mei memeluk Budi dengan lembut, dan mereka berbicara lebih dalam tentang masa depan mereka. "Aku ingin kita selalu mendukung satu sama lain," kata Mei dengan suara lembut. "Tidak peduli apa yang akan terjadi, aku ingin kita tetap bersama." Budi meresapi setiap kata-kata Mei. Untuk pertama kalinya, ia merasa yakin dengan keputusan yang ia buat. "Aku ingin itu juga, Mei," jawabnya dengan tulus. "Aku ingin kita melangkah lebih jauh bersama." Mereka berdua duduk dalam keheningan yang nyaman, saling menikmati momen itu tanpa kata-kata lebih lanjut. Perasaan mereka semakin jelas. Ini bukan hanya tentang ketertarikan fisik atau hubungan sementara, tetapi tentang keinginan untuk membangun sesuatu yang lebih berarti bersama. Setelah melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka, Budi dan Mei kini merasa lebih yakin tentang perasaan mereka. Keraguan yang sempat mengganggu mereka perlahan menghilang, digantikan oleh keyakinan bahwa mereka memang saling membutuhkan dan saling mendukung. Keputusan untuk melangkah bersama kini lebih jelas bagi mereka berdua, dan kedekatan emosional yang semakin mendalam memperkuat ikatan mereka. Namun, meskipun segala perasaan itu ada, mereka berdua menyadari bahwa setiap hubungan membutuhkan lebih dari sekedar perasaan yang kuat. Kepercayaan, pengertian, dan kesabaran juga dibutuhkan. Suatu sore, setelah beberapa minggu saling berbagi waktu bersama, Budi mendapat pesan dari Mei. "Budi, aku ingin kita berbicara lagi. Tentang kita," tulis Mei, yang langsung membuat Budi merasa sedikit cemas,
namun juga penuh harapan. Budi mengendarai motornya menuju Villa May, yang kini sudah terasa seperti tempat yang penuh kenangan indah bagi mereka berdua. Ketika ia tiba, May menyambutnya dengan senyuman yang hangat dan mengundangnya untuk duduk di ruang tamu, di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Hawa sore itu terasa lebih tenang, dan suasana di villa menciptakan rasa damai yang semakin memperkuat ikatan mereka. "Terima kasih sudah datang, Budi," kata May dengan suara lembut, menatap Budi dengan penuh pengertian. "Aku merasa kita sudah semakin dekat, tetapi ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu." Budi duduk, merasa sedikit gugup, meskipun ia tahu bahwa percakapan ini bukanlah sesuatu yang buruk. "Tentu, May," jawabnya. Suaranya pelan namun penuh perhatian. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" May menghela napas, memandang Budi dengan penuh ketulusan. "Budi," katanya dengan suara lebih serius, "aku ingin kita berbicara tentang langkah kita selanjutnya. Kita sudah banyak berbagi waktu bersama, dan aku merasa perasaan kita semakin kuat. Tapi aku ingin kita memastikan bahwa kita berjalan bersama, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai teman yang saling mendukung dan memahami." Budi menatap May, merasakan perasaan yang semakin mendalam. "Aku juga merasa hal yang sama, May," jawabnya. "Kita sudah saling berbagi banyak, dan aku ingin kita terus berjalan bersama. Tapi aku merasa ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, dan aku ingin memastikan bahwa kita siap untuk melangkah lebih jauh." May tersenyum, sedikit merangkul Budi dengan lembut. "Kita sudah melewati banyak hal bersama, Budi. Mungkin ada banyak hal yang belum kita pahami sepenuhnya, tetapi aku yakin bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama." Budi merasakan perasaan lega dan ketenangan yang datang setelah mendengar kata-kata May. "Aku siap, May. Aku ingin kita melangkah bersama, membangun masa depan yang lebih baik." May menggenggam tangan Budi, lalu menariknya perlahan ke balkon, tempat mereka bisa menikmati angin sore yang sejuk. Mereka berdiri di sana, saling memandang dengan mata penuh makna. "Budi, aku merasa kita lebih dari sekadar pasangan biasa," kata May dengan penuh pengertian. "Kita adalah teman, sahabat yang saling mendukung. Dan aku ingin kita terus menjadi itu, selalu bersama." Budi tersenyum, perasaan yang hangat memenuhi dadanya. "Aku juga merasa itu, May. Kita tidak hanya saling bergantung satu sama lain, tapi kita juga saling menguatkan, berbagi impian dan harapan. Itu yang membuat hubungan ini lebih berarti." Mereka berdua berdiri bersama di balkon, saling berpelukan dengan penuh pengertian. Mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki bukan hanya tentang perasaan atau ketertarikan fisik, tetapi juga tentang membangun sesuatu yang lebih besar. Sebuah hubungan yang saling mendukung, penuh kepercayaan, dan siap menghadapi masa depan bersama. Tanpa kata-kata, mereka merasakan kekuatan ikatan itu. Setelah berbulan-bulan saling mengenal, berbagi waktu, dan mengatasi ketegangan yang pernah ada, Budi dan May akhirnya sampai pada titik yang menentukan dalam hubungan mereka. Mereka sudah melewati banyak hal bersama, baik kebahagiaan maupun tantangan, dan hubungan mereka kini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka telah berbagi banyak momen emosional, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiran mereka. Apakah mereka siap untuk melangkah lebih jauh? Dan apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapinya sebagai pasangan yang sejati? Pada suatu sore yang tenang, Budi menerima pesan dari May. "Budi, aku ingin kita bertemu untuk berbicara lebih lanjut tentang masa depan kita," tulis May. Pesan itu langsung membuat Budi merasa cemas sekaligus bersemangat. Ia tahu bahwa mereka sudah berada pada titik yang sangat penting dalam hubungan ini, dan ia ingin melangkah bersama May tanpa keraguan lagi. Setibanya di Villa May, Budi disambut dengan senyum hangat dan tatapan penuh pengertian dari May. Hari itu,
Villa terasa lebih intim dari biasanya, dengan suasana yang begitu tenang. Mei mengundang Budi untuk duduk di teras, di bawah langit senja yang indah, sambil menikmati teh yang disajikan dengan penuh perhatian. "Selamat datang, Budi," kata Mei. Suaranya lembut, namun penuh makna. "Aku ingin kita berbicara lebih dalam hari ini, tentang kita." Budi duduk dengan hati yang berdebar. "Aku juga ingin itu, Mei," jawabnya. "Aku merasa kita sudah cukup banyak berbicara. Tetapi ada satu hal yang ingin aku pastikan, bahwa kita benar-benar siap untuk melangkah bersama." Mei memandangnya dengan tatapan lembut. "Budi, aku sudah merasa sangat dekat denganmu. Aku tahu kita punya banyak perbedaan, tapi aku percaya bahwa kita bisa menjalani perjalanan ini bersama. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai teman yang selalu mendukung." Budi terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke depan. "Aku juga ingin itu, Mei. Aku merasa lebih hidup sejak kita mulai saling berbagi dan mengerti satu sama lain. Kita tidak hanya saling mencintai, tetapi kita juga saling memahami dan menghargai. Itu yang membuat hubungan kita begitu kuat." Mei menggenggam tangan Budi, tatapannya semakin dalam. "Budi, aku ingin kita terus berjalan bersama. Aku tidak ingin ada rasa takut atau keraguan lagi. Aku ingin kita membuat masa depan bersama, dan aku percaya kita bisa." Budi merasa ketenangan yang mendalam mengalir dalam dirinya. "Aku juga merasa begitu, Mei. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Aku siap untuk melangkah lebih jauh bersamamu. Aku ingin kita terus berjalan bersama, dan aku tahu kita bisa." Mei tersenyum lebar, dan keduanya saling berbagi pandangan penuh makna. Mereka tidak lagi berbicara tentang keraguan atau ketakutan yang mungkin mereka miliki, tetapi lebih pada keyakinan dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru dimulai, tetapi mereka sudah siap untuk melangkah bersama, saling mendukung, dan membangun kehidupan yang mereka impikan. Budi meraih wajah Mei dengan lembut, dan dengan penuh rasa kasih sayang, ia menatapnya dalam-dalam. "Mei," katanya, suara penuh kelembutan. "Aku ingin selalu ada untukmu. Aku siap menghadapi segala hal bersama denganmu." Mei, dengan air mata yang mulai mengalir, tersenyum penuh kebahagiaan. "Aku juga, Budi. Aku ingin kita menjalani semua ini bersama, tanpa rasa takut." Mereka saling berpelukan erat, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa. Dalam pelukan itu, mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Mereka telah melalui perjalanan panjang bersama, dan kini mereka siap untuk menghadapi masa depan bersama, dengan penuh cinta dan kepercayaan satu sama lain,